Melo ialah pembahasan pada malam hari ini, kiat-kiat bagaimana kita menjadi hamba yang istiqomah. Namun sebelum itu, mari kita lihat pengertian apa sesungguhnya itu istiqomah. Kata istiqomah itu berasal dari kata qama yang artinya mendirikan, bisa berarti melaksanakan, dan bisa berarti tegak lurus. Jadi kemakadete aqimis shalah, dirikanlah salat. Jadi dari kata qama berkembang menjadi aqimis shalah, dirikanlah salat, ditambah kata di depannya istiqamah. Ya kumakadai arai pakai istiqamah. Kalau kita lihat kata istighfar, artinya memohon ampun. Istiqamah memohon kepada Allah bagaimana kita senantiasa berada di jalan yang tegak lurus. Bagaimana kita berjalan melaksanakan ibadah kita yang berkesinambungan. Maka dari bahasa kerennya konsisten. Jadi kau kata mas sampajang mapatu-patu dede patuna istiqamah. Atau ada orang yang begitu melaksanakan ibadah banyak sekali, tapi dilaksanakan cuma satu kali, itu juga tidak dianggap istiqamah. Istiqamah ini sesuatu memang yang sangat berat. Sangat berat. Olehnya itulah di ayat di surah Al-Fatihah, di pertengahan ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Apa yang hamba minta? Lihat ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan. Jalannya siapa? Al-mustaqim, jalannya orang yang senantiasa beristiqamah. Jadikan kami hambamu yang mustaqim, hamba-hamba yang senantiasa lurus dan selalu melaksanakan ketaatan kepadamu. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan iman. Karena ya Pak, kalau rasa kelesatan iman sudah tertanam di hati, insya Allah pasti kita akan jadi orang istiqamah. Kalau ibadah-ibadah itu sudah meresap ke dalam hati, insya Allah dengan sendirinya kita akan terpanggil. Boleh kita buktikan seseorang yang sudah terbiasa menjadi rutinitasnya bangun di waktu subuh, ketika suara mengaji di masjid sudah terdengar, cepat-cepat dia bangkit untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Hadirin sidang jemaah tarwih yang sama berbahagia, kalau boleh saya memberikan contoh bagaimana itu istiqamah. Bolehlah kita lihat matahari titai mata nasoe ya kumuba ikwelei nadapi watuna mendre sitangaso nadapi watuna labu watang baja mubah si timorang, dan begitulah dia kerjakan terus menerus. Mau dihormati, mau dihargai, mau diapa, tidak ada urusan. Yang penting nadapi watuna mubah timorang labu watang, baja mubah si timorang labu si watang. Nah, itu salah satu contoh
Kalau saya boleh mencontohkan dengan sebuah benda, itulah matahari yang senantiasa istiqamah. Waktunya tetap, pekerjaannya tetap, mau dihargai, mau hujan, mau tidak hujan, tetap dia terbit di pagi hari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat di sore hari. Contoh yang kedua, biasanya kalau kita ke bandara, ini sebuah contoh saja Pak, ketika di tiket tertulis pemberangkatan pesawat jam 12 siang, penumpang diharap hadir pada 2 jam sebelum keberangkatan. Maka dengan itu penumpang sangat disiplin, hadir sebelum 2 jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Magi nama di makor Pak, nasabair kapalae, pesawat berangkat, Anda datang atau tidak datang, tetap pesawatnya berangkat. Disiplin, istiqamah. Maka penumpang takut ketinggalan pesawat. Tapi magi pale waktu sampajangi, manasani jadwalna sampajangi, bendengi. Seandainya orang Islam mau begitu, dia tahu waktu duhur masuk pada jam sekian, 1 jam saja sebelum masuk waktu salat, dia sudah hadir di masjid. Tapi kita tidak seperti itu modelnya. Jadi beragama pun membutuhkan komitmen yang kuat. Beragama kita membutuhkan komitmen yang kuat untuk melaksanakan ketaatan itu tanpa embel-embel, tanpa janji-janji. Kita melaksanakan kewajiban atau ketaatan itu dengan betul-betul ketaatan kepada Allah, bukan karena ada tujuan lain. Maka itulah salah satu pengertian istiqomah. Contoh yang ketiga, ya kebiasa kita kereta api, kereta api selalu berjalan di atas rel. Ya naden ya sena rel Pak, kereta api tidak bisa jalan. Tapi begitu dia jalan, apapun di hadapannya nalabira nalapo ina yang lepangi kode nada api onrana. Kalau kereta api belum sampai di tempatnya singgah, dia tidak akan singgah. Ketika ada yang menghalangi, pasti dia tabrak. Kenapa? Karena dia sudah berada di atas rel. Itulah contoh-contoh orang yang istiqamah, orang yang senantiasa berada di atas rel, bekerja di tepat waktu, dan berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Kalau sudah aturan sudah begini dan kita patuhi semua apa yang telah aturan ditetapkan itu, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang istiqamah. Artinya melaksanakan ketaatan tanpa tujuan lain dan sesuai dengan ketetapannya. Hadirin sidang jemaah tarwih yang sama berbahagia, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita sudah termasuk golongan yang istiqamah. Enak-enaknya kita setelah buka Pak, begitu masuk waktu untuk salat isya, kita tinggalkan semua kenikmatan itu dan kita salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarwih berjamaah. Koyulle panenungangi siulang 1 bulan penuh kita mampu konsisten di sini, kita mampu melanggengkan ibadah ini. Mudah-mudahan di akhir Ramadan Allah senantiasa memberikan kita ampunannya dan Allah senantiasa memberikan kita kasih sayangnya hingga Allah membebaskan kita, menjadilah kita itkum minan nar, manusia-manusia yang insya Allah terbebas dari api neraka. Saya lanjutkan sedikit. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kita berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang dimurkai, waladhalin, dan jalan orang-orang yang tersesat. Berarti di dunia ini
ada golongan yang Allah murkai, ada golongan yang Allah sesatkan. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah, kita tidak termasuk di dua golongan itu, dan kita dimasukkan Allah ke dalam orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam beribadah. Apa itu istiqamah? Kita betul-betul meluruskan hati untuk melaksanakan ibadah itu dengan niat ketaatan penuh. Apa angkat itu biasa, Pak? Mohon maaf, biasa kita rajin beribadah hanya karena didorong oleh faktor duniawi. Ada teman yang pernah menyampaikan kepada saya, Pak, saudara, katanya kalau orang mau murah rezekinya, mau dimudahkan rezekinya, rajin-rajinlah salat duha. Rajin-rajin katanya salat duha. Padahal janji Rasulullah, orang yang rajin salat duha itu diampuni dosanya, bukan dimurahkan rezekinya. Lalu saya cari penjelasannya para ulama, oh, bukan karena salat duha orang dimurahkan rezekinya, tapi orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah, ketika Allah sudah mengampuni, maka mudah kita mendapatkan ridhonya. Ketika kita sudah mendapatkan ridhonya, maka apapun permintaan kita, insya Allah akan dikabulkan. Jadi dasar kita melaksanakan ibadah hanya satu. Pertama, ketaatan. Yang kedua, perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah sudah mengampuni kita, maka Allah memberikan ridhonya kepada kita. Ketika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, maka insya Allah apapun yang kita mohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Mudah-mudahan ceramah hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah sebentar subuh kita lanjutkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengarkan suara terompamu di dalam surga," kata Rasulullah. "Amalan apa gerangan yang telah engkau lakukan?" Ini Bilal ditanya sama Rasulullah, padahal pada waktu itu Bilal masih hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Bilal menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya amalan. Sejak aku melakukannya, aku tidak pernah tinggalkan." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Amalan apa itu wahai Bilal?" Bilal menyampaikan, "Saya tidak pernah berwudu, melainkan sesudah saya berwudu, saya salat 2 rakaat. Inilah kemudian salat ini yang dilakukan oleh sahabat Bilal ini. Kemudian setelah Rasulullah mengetahui, Rasulullah menyetujui, dan ini dijadikan sebagai salah satu salat sunnah, yakni salat sunnah wudu namanya." Dari riwayat ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk menjadi yang istiqomah, kita harus betul-betul punya niat, dan sesuatu yang kita laksanakan itu berkesinambungan terus menerus. Jadi Bilal punya komitmen yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan yang mana perbuatan itu telah disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak itulah perbuatan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Bilal. Jadi untuk istiqamah, mari kita berniat dan berkomitmen untuk betul-betul melaksanakan sebuah perbuatan yang menurut agama itu sudah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyetujui perbuatan di kala itu. Jadi yang pertama adalah niat yang tulus dan tekad yang kuat. Kemudian yang kedua, dalam satu riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu an selalu teguh berpendirian. Jadi suatu ketika tiba saatnya untuk azan subuh, bas subuh nitawe, sampai akhirnya
Ka'ma nih, Sayyidina Ali ini selalu berkomitmen untuk mendapatkan rakaat pertama. Tapi suatu kejadian yang luar biasa, karena kebetulan dari rumah Ali sampai ke masjid itu sebuah lorong setapak. Mungkin kalau kita gambaran lorong setapak itu tidak bisa dilalui oleh dua orang secara berpapasan. Jadi siddi mitaul lalo, ya kong karena tahu yolota, kita sudah tidak bisa lewati. Kira-kira gambarannya seperti itu. Rasulullah sudah memulai sholatnya, tapi Sayyidina Ali masih saja berjalan lambat. Kenapa? Ada seorang orang tua yang berjalan di hadapannya. Karena penghormatannya kepada orang tua ini, Sayyidina Ali radhiyallahu an tidak mau melewati. Dek namelo liwangi tomatoy. Sementara salat di takbiratul ihram sudah dimulai dan Rasulullah membaca salat. Selesai ruku pun Rasulullah sebagai imam, belum sampai Sayyidina Ali ini di masjid. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah sampai di masjid, si orang tua ini tidak masuk ke masjid. Dek natame tomote masigi matarru minnallahu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata orang tua ini bukanlah seorang muslim, melainkan seorang Yahudi. Bukan menghalangi Sayyidina Ali untuk jalan ke masjid, tapi memang kemampuannya berjalan sangat lambat. Maka turunlah malaikat Jibril menahan punggung Rasulullah supaya jangan bangkit dari rukunya, kemudian menahan matahari yang menyebabkan waktu tidak berjalan. Gang kanan hadapi Sayyidina Ali rakaat pertama pada subuh itu. Artinya apa? Untuk kita berkomitmen. Persyaratan yang kedua adalah bersabar. Ketika dalam pelaksanaan ajaran agama itu, berlangsungnya keistiqamahan kita itu ada gangguan, ada hambatan, maka tetaplah kita berkomitmen untuk tetap melanjutkan apa yang sudah kita niatkan. Jangan karena halangan kecil kita tinggalkan perbuatan yang sudah sekian lama kita kerjakan. Sekali lagi, kiat untuk beristiqamah itu adalah bersabar dalam ketaatan. Dan inilah yang kedua ini termasuk sesuatu yang berat, Pak. Ya kurite godaan nalinoy makukuehe, biasa meloki, tapi selalu saja ada gangguan. Maka diminta kita setelah kita niat berkomitmen, yang kedua kita harus bersabar. Kiat yang ketiga, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di sebuah pasar di kota Madinah. Setiap pagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyuapi seorang yang buta. Siddi tau buta, tolit tudang ukur sunnah pasae, tungka ele, nabita selalu datang menyuapi. Agan apoir ya tau butai, maka da aja macin relai agama Muhammad. Sesungguhnya agamanya Muhammad adalah agama pembohong, agama ya banyak. Kesannya jelek lah. Padahal yang menyuapi si orang tua ini yang ternyata seorang Yahudi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah dihina, tapi tetap datang setiap pagi untuk menyuapi si buta ini yang tak lain adalah seorang Yahudi. Suatu ketika setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an bertanya kepada anaknya Aisyah, wahai anakku Aisyah, kira-kira kebiasaan apa lagi yang Rasulullah pernah lakukan ayahanda belum lakukan? Aisyah menjelaskan bahwa wahai ayahanda, masih ada kebiasaan Rasulullah yang belum engkau lakukan, datang menyuapi seorang buta yang ada di pasar itu. Jadi lau sahabatna Nabi Abu Bakar lo sapai rotu butai lo to timpui. Baru pertama kali disuapi, maka dari roto butai pasti tania ikut liang keselamanya timpuka. Magai
Iya gagamu timpui, ini apa-apa yang kau suapi kepada saya ini adalah sesuatu yang menurut saya keras. Dek pada nasa ngiro yoloe. Maka dari Sayyidina Abu Bakar, orang yang selama ini datang menyuapimu telah meninggal dunia. Nakada nigaro, nakada dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kita irtobutai. Nakadallah ia pun atutuli wakada-kada itu setiap angkat timpu ka tuli gor ka kada jala lo mangkalingir rasangi Muhammad ina tu Muhammad tahu jalat dak. Nakada Abu Bakar itulah yang selama ini datang menyuapimu, yang lemah lembut ia nasa makukai sahabat nama nikah. Artinya apa? Dan ini Pak yang paling berat bagi kita untuk beristiqamah. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, ketika orang lain memfitnah kita, masih bisakah kita berbuat baik kepadanya? Inilah yang paling berat bagi kita untuk beristiqamah. Terkadang orang yang kita sudah suapi, justru inilah yang paling alaina min mewaki bahali. Ini yang berat bagi kita. Tapi kalau ini yang mampu kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia pilihan. Kalau kita sudah mampu membalas air tuba dengan susu, insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia pilihan. Karena tidak gampang, berat, istiqamah itu berat. Tapi paling tidak kita punya komitmen dalam hati untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu semata-mata menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya saya sambung satu riwayat lagi. Apa yang kita dapatkan dengan beristiqamah? Dalam salah satu ayat disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka turun kepadanya malaikat. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan, ketika kita menghadapi sebuah kendala, datang malaikat, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Saya kira di ayat lain juga hampir sama bunyinya, la takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Karena ini Pak persoalan atau linoe, takut dan sedih. Tapi ketika kita beristiqamah, ketika kita mendapatkan persoalan, kita mendapatkan kekhawatiran, datanglah seorang malaikat, Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan bersedih. Sebuah riwayat angka di Padangkang, seorang pedagang yang selalu memindahkan barangnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dihadang oleh sekelompok gerombolan. Si gerombolan bertanya, wahai sang pedagang, kira-kira maukah engkau memberikan aku seluruh barang-barangmu ini berikut nyawamu? Lalu si pedagang mengatakan, kalau begitu keinginanmu dan saya tidak bisa melawanmu, ada satu hal yang aku minta darimu. Si perampok berkata, apa itu? Beri kami kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Siapa tahu sholat 2 rakaat saya ini menjadi sujud terakhirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terjadilah kesepakatan. Diberilah kesempatan si pedagang ini untuk sholat 2 rakaat dengan catatan jangan lama, karena sesudah engkau sholat, engkau saya akan bunuh dan mengambil semua barang-barang yang engkau bawa. Begitu si pedagang diberi kesempatan untuk sholat, takbir, Allahu Akbar, di sujud terakhirnya memohon kepada Allah, ya Allah, kira-kira doanya seperti kalau dalam bahasa kita, ya Allah, saya ini hambamu, sementara dalam keadaan darurat, saya mohon pertolonganmu, karena tiada yang aku harapkan pertolongannya kecuali engkau ya Allah. Ini di sujud terakhirnya. Dia ulangi sampai 3 kali.
tiba-tiba dalam sujudnya. Sementara si pedagang ini sujud, datang seorang penunggang kuda membunuh si perampok ini. Sementara si pedagang belum bangkit dari sujudnya. Begitu dia bangkit, nitero perampok wah makalena-lena kang. Artinya sudah mati terbunuh. Bertanya dalam hati, siapa gerangan yang melakukan ini? Ni kana setemule pugawye. Sementara bertanya dalam hati, penunggang kuda itu kembali. Lisi pe malokoro onrana nange perampok. Si pedagang ini bertanya, wahai sang penunggang kuda, tahukah anda bahwa siapa yang telah melakukan membunuh si perampok ini? Penunggang kuda menyatakan, saya. Mengaku iro, pakanyarang iro. Lalu si pedagang bertanya, kenapa engkau membunuhnya? Si penunggang kuda menjawab, bukankah engkau yang telah berteriak sampai-sampai suaramu ke langit? Nah, herannya agak sana. Yang si pedagang ini heran, kok dia tahu kalau orang ini akan membunuh saya? Bukankah katanya engkau berteriak sampai-sampai suaramu di langit sampai 3 kali? Heran. Lalu si pedagang kembali bertanya, kenapa engkau tahu kalau dia akan membunuhmu? Maka si penunggang kuda ini turun dari kudanya. Nah, campa-campa iro padangkang, tunggu dulu, wahai hamba Allah, silakan duduk, saya akan jelaskan persoalannya. Tadi ketika engkau berteriak yang pertama, suaramu sampai di langit, sampai penduduk langit gaduh penduduk langit. Yang kedua, kau berteriak yang kedua, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk memberi pertolongan kepadamu. Ketika engkau berteriak yang ketiga, saya sudah diberi kekuatan oleh Allah untuk membunuh mereka semua. Ini si pedagang semakin heran, kok bisa suara saya sampai di langit? Si penunggang kuda ini menjelaskan, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau adalah salah satu hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada 4 hal yang Allah lihat kepadamu. Si pedagang menjawab dalam hati, kok bisa? Karena selama ini saya merasa tidak punya amal yang istimewa. Amal yang pertama yang Allah lihat kepadamu sehingga Allah memberi pertolongan kepadamu, karena sesungguhnya engkau seorang pedagang yang sangat sibuk, tapi engkau tidak pernah melalaikan salat berjamaahmu. Walaupun melo nitawe meliwi dangkanganmu, tapi begitu azan dikumandangkan, engkau katakan kepada si pembeli, nantilah setelah salat engkau beli barang daganganku. Allah sudah memanggil kita. Angkar pangoli na nasa pung Allah Ta'ala pura bimas sampaja tawe komeko melia gagakku. Ale duitmu. Yang kedua, yang Allah lihat sama engkau, ya nasa pung Allah Ta'ala nitakuiko. Yang kedua, engkau selalu membaca Al-Quran setiap hari. Sejak engkau mau lakukan perbuatan itu, engkau tidak pernah tinggalkan sampai sekarang ini. Jadi tulina pugau silampe na etta. Yang ketiga, kata si penunggang kuda ini, engkau senantiasa menjaga perutmu dari makanan dan minuman, ya dari minuman yang haram. Iko nanasa tulima kala dak mujagai andre musibawa inungammu pole oku anu harange. Yang keempat, naita pung Allah Ta'ala okuiko, engkau diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia harta, tapi di dalam hatimu tidak pernah ada kesombongan sedikit pun. Naleko pung Allah Ta'ala waramparang, tapi de nangkana mubar yatimmu pandangin tinggi padamu rupa tahu. Iya nae perkara, 4 perkara yang kau lakukan selama hidupmu ini, yang sudah bertahun-tahun engkau lakukan, yang sudah saja engkau lakukan, kau tidak pernah tinggalkan perbuatan ini, menyebabkan sehingga engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tulimu kontangi pangulina pung Allah Ta'ala,
ketika engkau memohon pertolongan kepadanya, Allah pun kontan pertolongannya kepadamu. Ia nanasange apa komitmenmu pugau karena pun Allah Ta'ala, begitu engkau menghadapi suatu masalah dan engkau memohon pertolongannya, Allah pun kontangi pertolongan pun Allah Ta'ala loriko. Jadi orang yang senantiasa beristiqamah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu menjaga kita, selalu melindungi kita dari hal-hal yang tidak diharapkan, yang tidak disukai, dan terakhir Allah menyelamatkan kita hidup di dunia ini, dan insyaallah lebih-lebih Allah menyelamatkan kita di akhirat kala. Amin amin ya rabbal alamin. Di subuh yang ke-26 ini, mari kita senantiasa memperbanyak ibadah, memanfaatkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup pertemuan kita ini sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. La uhsi sana 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.